Dia apa titik terendah seorang Iman Usman dalam hidupnya dan apa alasan Kak Iman gak give up dengan titik terendah itu? Oh, oke. Titik terendah, titik terendah. Buat gua, ini ada dua panjang Oke, banget. Satu, singkatnya ya. Satu adalah ketika gua baru lulus kuliah dan di situ gue berpikir bahwa gue mau ngerjain sesuatu di dunia pendidikan, dan gue sadar bahwa kalau gue mau mengerjakan sesuatu di dunia pendidikan, gue harus belajar dari unit terkecil yaitu ruang kelas, dan gue berpikir mau jadi guru. Gue apply ke banyak sekolah dan gak ada yang nerima gue satupun. Itu terendah buat gue simply karena gue dari dulu diajarkan bahwa kalau lu berusaha, hasil tuh gak akan mengkhianati usaha lu gitu ya. Dan gue ngerasa gue usaha sudah sangat keras. Gue lulus jadi Mapres nasional, gue dari kampus yang baik, IPK gue bagus. Kalau dibilang kutu buku enggak, karena gue pengalaman di luar kampusnya banyak banget. Jadi gue tuh nggak ngerti kayak ini tuh salahnya apa. Dan yang gue impikan tuh bukan pekerjaan yang di mata orang tuh juga prestisius, yang gajinya gede banget juga enggak. Karena gue pengalaman di luar kampusnya banyak banget. Jadi gue tuh nggak ngerti kayak ini tuh salahnya apa. Dan yang gue impikan tuh bukan pekerjaan yang di mata orang tuh juga prestisius, yang gajinya gede banget juga enggak. Jadi gue merasa kayak dikhianati dengan itu. Itu titik terendah gue, tapi justru titik itu yang akhirnya membawa gue ngerjain ruang guru. Yang kedua, ketika fase gue membangun ruang guru, mungkin 3 tahun, 3 tahun lah ya, kayak 3 tahun awal atau 4 tahun awal. Di awal-awal tuh gue banyak meng-hire orang-orang terdekat lah, jadi kayak teman, sahabat, dan segala macam untuk join di perusahaan gue gitu. Dan selama ini di awal-awal itu gue banyak preaching tentang kayak, misalnya sambil gue jalan ruang guru tuh gue masih tampil di podcast, di seminar, di mana gitu, gue tetap bicara tentang leadership, bicara tentang gimana building team dan lain-lain. And then di fase kayak tahun ketiga, tahun keempat itu, some of my good friends ini meninggalkan perusahaan gue. Dan kemudian ketika gue tanya kayak awalnya mereka kenapa, ya gue mau cari kesempatan lain dan lain-lain. Tapi setelah berapa bulan ketemu, gue nanya sama mereka kenapa. Terus mereka bilang, you might be a good friend but you're not a good leader. Dan itu titik rendah buat gue, bukan karena ini fase gue kayak apa ya, kayak akhirnya nggak bisa hidup atau apa, enggak. Tapi gue akhirnya mempertanyakan, itu gue existential crisis gitu. ya, Apakah ya. gue adalah pemimpin yang tepat buat company gue? Apakah gue a good leader? Apakah gue a good friend dan segala macam gitu ya? Dan akhirnya mempertanyakan gue selama ini ngomong ke orang-orang tentang gimana menjadi leader yang baik, Ya, gimana cara ya, ya. membangun tim, membangun perusahaan dan segala macam. Tapi di company gue sendiri gue gagal gitu, ibaratnya gitu. Dan itu gue butuh lumayan lama untuk berdamai dengan itu. Muncul dalam artian gue nggak tampil di podcast, gue nggak Ya. jadi speaker, gue nggak apa, susah lah orang deh gitu.